Silakan masuk kelompok Toko Yua. Siap? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
presentasikan materi penampilan bisnis yaitu dengan toko Yuwa. Nah, kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya, Mas Farika dan Syarianto dengan NPM 24010004. Selanjutnya mana ya? Terus kemudian yang kedua ada Mas Hadan dengan NPM 7. Kemudian ada Mas Panji NPM 19, 13. Kemudian ada Mas Hasan NPM 29 dan terakhir ada Mas Faris, ketua tim kami dengan NPM 31. Oke, jargon dulu. Solusi lengkap kebutuhan Anda. Satu kali. Toko Yuwa, solusi lengkap kebutuhan Anda. Oke, langsung saja Mas Adan bisa dimulai. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ini tuh semangat. Nanti kan ada terakhiran dari kita. Budget kita sudah habis. Oke, di sini kami dari kelompok Pak akan mempresentasikan sebuah toko, yaitu bernama Toko Yuwa. Tapi sebelum saya mempresentasikan, saya kasih alasan dulu kenapa kita pakai batik dan pensi. Jadi kalau di desa-desa itu kan pasti ada kayak ngantenan, terus apa ya, Melayu itu kan pasti ada pakaian kayak kalau ngantenan ya semua ya, tapi kalau pakaian mungkin ya nggak pakai batik seragam. Jadi kelompok kita itu terinspirasi dari Sinoman. Jadi kalau di desa saya ini kebetulan Sinoman kalau misal butuh kopi, butuh gula, butuh teh itu larinya ke Toko Yuwa. Ini carinya ke Toko Yuwa karena bisa dibilang lebih lengkap dari toko-toko yang ada di dusun Blambangan. Nah, ya ini bisa super Indonesia lokal ya. Nah, ini untuk letak lokasi Toko Yuwa itu ada di dusun Blambangan, RT 5 RW 7, Kecamatan Mungkin, Kabupaten Magelang. Ada yang tahu atau ada yang pernah ke sana? Ini sepertinya INM pernah. Bisa. Nah, untuk bukanya ini tokonya setiap hari ya, dari jam 6:30 hingga 5:30. Apalagi kemarin itu kan hari pertama adik-adik sekolah ya, PPS. Jadi mungkin ada yang disuruh oleh guru membawa ciki-ciki, mungkin yang belum kebeli. Nah, kemarin ada beli di sini. Baik, untuk latar belakang Toko Yuwa sendiri itu masih sama seperti presentasi yang minggu lalu. Kedua orang tua saya masih ingat nggak ya? Ya, Toko Yuwa itu adalah singkatan dari kedua orang tua saya, yaitu Yuni dan Marsono. Sosok banget ya. Nah, ini adalah owner ini melihat peluang yang cukup oke lah di dusun Blambangan ini ketika belum ada toko sembako yang selengkap, insya Allah Toko Yuwa. Dan Toko Yuwa sendiri ini berdiri sejak tahun 2016. Owner melihat peluang tersebut di tahun 2016, kemudian membangun toko tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dusun Blambangan. Nah, mungkin itu sedikit latar belakang dan profil Toko Yuwa yang selanjutnya akan dijelaskan oleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontak person dari toko kami. Di situ ada WA yang mau WA-nya Mas Adan. Mungkin yang mau WA mau order lewat WA bisa men-scan barcode yang ada di depan. Kemudian di sini kan kita mata kuliah digital bisnis nggak afdol banget atau
kita tidak mendigitalkan apa UMKM apa yang sudah dapat tugas kita. Nah, di sini kami memiliki dua akun. Yang pertama di Instagram, kalian semua boleh share atau bahkan ada yang sudah di follow, sudah pasti sudah ada banyak ya. Nah, itu Instagram kami ada namanya toko.jua.sembako. Kemudian ada akun TikTok kami yaitu toko.jua.mungkin. Kalian jika ingin mengkepoi konten-konten dari kami, silahkan ya, ini ada tampilannya dari mana. Nah, ini dia. Ini dari Instagram. Nah, ini Instagram toko Jua kami. Di sini ada harga atau ada paket bundling. Harga spesial itu dari alat perlengkapan mandi, yang kedua ada aneka bumbu dapur, kemudian ada aneka snack. Nah, banget snacknya di sana. Kemudian ada aneka alat tulis lengkap dari buku sampai rautan, ada pun semuanya lengkap. Kemudian ada aneka minuman, ini juga lengkap semuanya. Kemudian yang terakhir ada aneka sembako atau kebutuhan rumah tangga. Ini adalah yang kami visualisasikan di Instagram kami. Kemudian ada juga di TikTok kami, yaitu ini mungkin lebih ke video konten ya. Oke, kita bisa lihat dulu semua. Boleh Mas, tolong gitu Mas. Dan lagi ada Mas Hasan ikutin kami karena emang beliaulah penglaris toko juga. Oke, next. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Kesia Nabil Ajani, NPM 15. Lalu ada rekan saya Zildaska Indiani, NPM 006. Nilam Isfihanin, NPM 12. Naila Aurelia Saksabila, NPM 18. Intan Rizkiana Utami, NPM 28. Dan Devita Ida Utami, NPM 30. Rekan-rekan sekalian, seperti yang kalian lihat di poster ini, Tahu Cemara Kembar berdiri di Dusun Sudimoro, RT 11 RW 22 di Kecamatan Candi Mulya, Kabupaten Magelang. Wilayahnya ini ada di belakang Argos, jadi mungkin kalau kalian mau mampir ke Argos bisa membeli tahu ini buat teman nyemil kalian. Terus waktu produksinya itu mereka berproduksi setiap hari, liburnya hanya 3-5 hari apabila stok sudah mencukupi dalam 1 bulan tersebut. Lalu juga skala bisnisnya sudah berdiri sejak tahun 2013 dan sampai saat ini sudah memiliki 33 karyawan, dan untuk total dari 4 cabang itu mereka sudah memiliki hingga 84 karyawan dan bisa mencapai 100 karyawan apabila sedang ramai seperti di bulan Ramadan. Lalu kapasitas dan jangkauan, volume produksinya bisa mencapai 700 kg per hari. Mereka menggunakan kedelai sendiri melalui pabrik mereka sendiri yang mereka itu mempunyai 4 pabrik. Jadi yang salah satunya adalah pabrik kedelai. Lalu mitra distribusinya itu tidak hanya dari area Magelang saja, tapi mereka juga sudah mengirim ke luar kota seperti ke Kudus dan Brebes dengan volume ambil hingga 300 unit per sekali ambil. Mereka menggunakan sistem pemesanan terlebih dahulu melalui mitra-mitra yang sudah menjalin hubungan dengan mereka dengan waktu yang sudah cukup lama, dan mitra yang tersebut terpercaya sehingga harus membayar terlebih dahulu di awalnya lalu mengambil barang. Nah, tapi pada bisnis Tahu Cemara Kembar ini mereka belum memiliki digitalisasi untuk Instagram. Jadi kelompok kami membuat Instagram yang berjudul @tahu_cemara_kembar67. Kalau kalian ingin membeli melalui WA, kami juga sudah mencantumkan nomor WA Ibu Gedo yang berupa order Tahu Kembar ini dengan nomor yang seperti di sini. Mungkin bisa dicatat apabila kalian ingin memesan bal-balan tahunya. Sistem jual di sini mereka menjual secara grosir maupun eceran. Jadi kalian misalkan mau pesan setengah kilo, 1 kilo maupun 2 kilo, mereka akan melayaninya dengan ramah juga. Tidak harus selalunya kepada yang grosir saja, tapi untuk yang ingin membeli eceran juga mereka masih tetap melayani. Dengan harganya itu satu balnya 2 kilo dengan harga 78.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zilda.
Tirta. Jadi sebenarnya apa? Jadi di Magelang ini kan ada beberapa kampus. Kalau ini mau target untuk teman tugas mahasiswa atau teman tugas saja lah, kan nanti tinggal siswa dan mahasiswa. Mungkin packagingnya dibuat lebih lucu misalnya atau kecil. Kan nggak mungkin kita pakai demo. Orang itu nggak mungkin akan membeli stok kelas dulu. Kemudian isu yang kedua adalah sampah. Ya. Saya sebagai ibu rumah tangga mengalami kalau kemasan kayak gitu teman-teman suka numpuk gitu. Saya belum langsung karena di rumah tuh ibu kan punya warung. Jadi nanti apa gitu pakai apa reuse dulu, buat reuse. Nah jadi mungkin ada masukan ke ini komitinya membuat kemasan yang ramah lingkungan atau minimal kertas itu loh, kertas kecil tapi di branding untuk teman tugas. Jadi teman-teman membuatkan target baru, packaging baru. Saya kemarin lihat video konten di IG dan itu menurut saya relate sama kita semua. Ada ibu-ibu berpenampilan biasa di rumah tangga gitu ya. Kemudian dia ngomong jus, orange juice. Dia menghitung hanya $5. Lalu dia dengan pakaian yang lebih rapi, orange juice itu dikasih potongan jeruk di pinggirnya. Seolah-olah kita di restoran. Terus harganya jadi $10. Kemudian yang terakhir dia buat dengan suasana liburan itu loh teman-teman, entah di hotel, entah di venue wisata gitu ya. Harganya jadi $15. Kenyataannya seperti itu kan. Produknya sama, tetap orange juice, yang beda apa? Packagingnya, kemudian tampilannya ya kan. Jadi semacam itu. Kalau maksudnya kita buat mata kuliah ini tidak hanya berhenti di tugas, tetapi berakhir pada kebermanfaatan. Ya, memang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir, kelompok 6, akan memaparkan realisasi kejuaraan soto Sobo. Di mana di sini anggota kelompok kami yang pertama ada Anggita di Puspitasari NPM 003, kemudian yang kedua ada Nilum Sekali Surya NPM 005, yang ketiga ada David Nicholas Saputra NPM 009, yang keempat ada Praditya Andika NPM 0023, yang kelima ada Sania Abdillah NPM 0025, dan yang terakhir ada saya sendiri Raisa Prasadati NPM 0030. Oke, di sini untuk kalau kami sendiri mengangkat kejuaraan soto Sobo Desa yang ada jargonnya yaitu walaupun di desa rasa tetap juara. Dan yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Jadi yang pertama itu profilnya. Jadi namanya itu Warung Soto Sobo Desa. Jadi warung ini tuh didirikan pada tahun 2019. Jadi sudah sekitar 7 tahun berdiri. Lokasinya itu ada di Sedayu 2, Kecamatan Sedayu, Kelurahan Sedayu, Kecamatan Muntilan. Bidang usahanya itu ada di kuliner dengan produk utamanya itu soto ayam beserta lauk pendamping. Target pasarnya itu masyarakat umum mulai dari pekerja, pelajar, keluarga, dan juga pengguna jalan sekitar Sedayu. Jadi berdasarkan hasil observasi, tempat ini itu masih menjalankan bisnis secara konvensional, belum ada digitalisasi. Jadi penjualan itu masih mengandalkan pelanggan yang datang langsung ke warung soto, lalu promosi sebagian besar berasal dari rekomendasi pelanggan, word of mouth, dan baru memiliki jejak digital sederhana melalui Google Maps. Tempat ini itu
saat ini itu Forum Soto Sampurniswa bisnis modelnya adalah B2C, jadi bisnis to. Jadi produknya itu dijual langsung kepada konsumen akhir tanpa melalui perantara bisnis. Namun setelah dilakukan digitalisasi, bisnis itu tuh menjadi B2B, bisnis to bisnis, karena bekerja sama dengan layanan GoFood, tapi utamanya tetap di B2C. Saluran penjualannya itu menjadi lebih luas atau omnichannel. Jadi selain pelanggan itu datang ke tempat langsung, pelanggan itu juga dapat membeli melalui takeaway, pesan melalui WA maupun menggunakan layanan food delivery seperti GoFood. Dengan adanya penambahan saluran digital tersebut, jangkauan pasarnya itu menjadi lebih luas. Jadi pelanggan tidak harus datang ke lokasi saja untuk menikmati produk, sehingga potensi penjualan dan kemudahan pelayanan juga meningkat. Selanjutnya yaitu roadmap digital transformation. Dimana di sini ada beberapa tahapan yang sudah kita lalui atau transformasi digital yang sudah kita di UMKM tersebut. Dimana yang pertama ada yang sebelumnya itu untuk menunya itu daftar menunya belum selengkap, ini kita buatkan daftar menu yang lebih lengkap dengan harga menu-menu tambahan, dimana nanti bisa kita lihat untuk lebih jelasnya di Instagram. Itu kita tambahkan yang sebelumnya belum ada nomor WA, kita tambahkan nomor WA untuk yang bisa dihubungi untuk pemesanan. Kita kasih nomor WA di daftar menunya. Kemudian tahap yang kedua yaitu kita upload di Instagram. Yang awalnya itu Instagramnya itu baru ada akunnya saja, belum ada postingan-postingan, belum ada profil, baru namanya saja. Kita tambahkan foto profil, kemudian kita posting menu-menu yang ada di website tersebut. Kemudian ada foto, di situ ada foto apa? Kemudian ada video sinematik untuk mengisi feed Instagram untuk Reels. Kemudian yang tahap yang ketiga yang beda dari yang lain, kita membuatkan atau mendaftarkan GoFood. Kita memberikan inovasi terbaru yang awalnya itu sebelumnya dari saya itu tidak mau, karena ibu saya tidak mau ribet. Kemudian kita pasang tawaran-tawaran yang lain. Akhirnya mau ya, tetapi mohon maaf untuk sekarang bentuknya masih saya bukan branding. Ini kita ada digital marketing yang pertama ada ini ada nama Soto Sampurniswa. Buka setiap hari, tutup ketika libur. Buka dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Dimana menerima pemesanan, di situ ada nomor WA yang bisa dihubungi, itu nomor WA saya. Dan juga ada beberapa konten dan kita mengupload foto dan menu-menu yang ada di sana. Untuk GoFood dan Gojek apa? GoFood, GrabFood, Kopito itu kan mereka ada admin, ya administrasi. Ternyata yang terpaksa oleh satu bisnis ya dia tidak mau. Nah mungkin saya dengar ya saya setuju sama ibu sama ribet. Pelanggan itu juga apa ya? Harus membayar lebih mahal. Ini bisa kayak surat bisa boleh sama itu. Dia nggak mau salah satu penjual itu nggak mau. Saya nggak mau Pak kasih untuk orang jadi membeli lebih mahal. Kalau teman-teman bandingkan, nah 30% itu kan mahal. Saya biasa beli martabak apa itu? Juragan, bukan martabak juragan itu. Saya pikir 20.000, 25.000 itu udah murah. Begitu beli
Tapi harapannya semangat. Tidak lagi jadi sarjana ya kan? Semoga Allah senantiasa menjaga kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.